Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Khairunisa dengan NPM 24290610022 Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan mengenai tugas makalah pertemuan 3 Sosiologi Hukum yang berjudul Pengaruh dari Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum. Pertama saya jelaskan adalah mengenai sejarah hukum. Sesuai judul, sejarah merupakan suatu ilmu yang dapat mendeskripsikan perkembangan kehidupan manusia. Sejarah dapat mengungkapkan secara kronologis dan sistematis kebudayaan manusia, termasuk aturan tingkah laku manusia. Sejarah hukum dan filsafat hukum memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum modern dan cara pandang masyarakat terhadap keadilan, hak, dan kewajiban. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari keduanya. Dasar pemikiran dan prinsip hukum. Sejarah hukum membantu kita memahami bagaimana hukum telah berkembang seiring waktu, dari hukum adat hingga sistem hukum yang kompleks seperti yang ada saat ini. Yang kedua adalah pengaruh pada pembentukan sistem hukum. Sejarah hukum mempengaruhi bagaimana sistem hukum terbentuk di berbagai negara. Hukum common law di Inggris misalnya terbentuk melalui presiden atau keputusan hakim yang kemudian menjadi pedoman bagi kasus serupa. Dengan memahami sejarah dan filsafat hukum, kita bisa melihat hukum bukan sekedar aturan yang mengikat, tetapi sebagai entitas yang hidup dan terus berkembang sesuai kebutuhan manusia dan nilai-nilai yang dianut. Adapun fungsi dari sejarah hukum adalah mempertajam pemahaman dan penghayatan mengenai hukum yang berlaku sekarang. Kedua, mempermudah para pembuat hukum yang berlaku sekarang untuk menghindari kesalahan di masa lampau, serta mengambil manfaat dari perkembangan positif hukum di masa lampau. Yang ketiga, mengetahui makna hukum positif bagi para akademisi maupun praktisi hukum dengan melakukan penelusuran dan penafsiran sejarah. Baik, kita ke halaman berikutnya mengenai filsafat hukum. Filsafat artinya adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunianya menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah materi dan forma. Objek materi sering disebut segala sesuatu yang ada, bahkan yang mungkin ada. Hal ini berarti filsafat mempelajari apa saja yang menjadi isi alam semesta, mulai dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, dan sang pencipta. Filsafat hukum pada dasarnya merupakan bagian tertinggi dalam ilmu hukum. Kajian filsafat hukum ditujukan kepada filsafat itu sendiri yang merupakan hukum sebagai objek kajian filsafat. Artinya bahwa hukum tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan positif hukum saja, tetapi hukum dalam artian yang luas akan dikaji secara mendalam. Filsafat hukum membicarakan masalah hukum secara komprehensif, menyeluruh atau sistematis, pendekatan sistem dan radikal sampai ke akar-akarnya. Itu filsafat hukum. Suatu hubungan dari disiplin metafilsafat hukum dengan disiplin objek teori hukum, di mana filsafat hukum memperhatikan secara esensial pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha ke arah pendekatan gejala hukum secara pasif keilmuan. Nah, kita bisa mendengarkan pendapat para ahli ya. Pengaruh sejarah hukum menurut para ahli, ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang bisa kita minta pendapatnya. Contohnya oleh Oliver Wendell Holmes. Pendapat yang dikeluarkan adalah beliau menyatakan bahwa hukum adalah cerminan dari pengalaman. Menurutnya, sejarah hukum menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis tetapi selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai hasil dari kebutuhan dan pengalaman manusia yang terus berkembang, dan karena itu hukum selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan sejarah masyarakatnya. Nah, menurut Harold J. Berman, menekankan pentingnya sejarah hukum Eropa Barat, terutama dalam bentuk Western legal tradition, yang menandai lahirnya sistem hukum modern melalui reformasi, revolusi, dan pembuatan gereja. Menurutnya, sejarah hukum ini menyoroti perkembangan konsep-konsep hukum penting seperti hak milik, kontrak, dan lembaga peradilan yang masih digunakan hingga saat ini. Dia juga menunjukkan bagaimana sistem hukum modern merupakan hasil dari proses sejarah yang berakar pada nilai-nilai agama, etika, dan sosial. Pengaruh sejarah hukum terhadap sosiologi hukum. Pembentukan struktur hukum dan lembaga sosial. Sejarah hukum mencatat perkembangan aturan hukum yang membentuk struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Hukum Romawi misalnya memberikan kontribusi besar pada konsep-konsep hukum modern seperti hak milik, kontrak, dan perjanjian. Perkembangan ini membentuk fondasi bagaimana masyarakat memandang hukum sebagai pengatur interaksi sosial. Yang kedua, pengaruh perubahan sejarah terhadap peraturan hukum. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat seringkali diikuti oleh perubahan hukum. Contoh yang jelas adalah
perkembangan undang-undang setelah revolusi Prancis yang mengarah pada pembentukan sistem hukum yang lebih egaliter. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum bereaksi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini dalam masyarakat. Secara keseluruhan, sejarah hukum membantu sosiologi hukum untuk memahami konteks dan dinamika sosial di balik pembentukan serta implementasi hukum, serta bagaimana hukum mencerminkan dan membentuk struktur sosial sepanjang waktu. Nah, saya merangkum pendapat pengaruh filsafat hukum menurut para ahli. Ada pendapat John Austin, tokoh utama dalam positivisme hukum. Menurutnya, hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berdaulat, yang disertai ancaman sanksi jika dilanggar. Pandangan ini memisahkan hukum dari moralitas dan berpengaruh pada cara pandang terhadap hukum, sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus ditaati tanpa melihat aspek moralnya. Positivisme Austin membentuk sistem hukum yang lebih terstruktur dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ada pendapat dari Hans Kelsen, dikenal dengan teori pure theory of law atau teori murni hukum, yang berpendapat bahwa hukum adalah norma yang bersifat murni, terlepas dari politik, moralitas, atau sosiologi. Teori Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipelajari sebagai ilmu yang objektif dan bebas dari nilai-nilai di luar hukum itu sendiri. Pengaruhnya tampak dalam cara pendekatan hukum modern yang mengutamakan netralitas, kepastian hukum, dan hierarki aturan hukum, seperti konsep Grundnorm atau norma dasar yang mendasari sistem hukum. Nah, pengaruh dari filsafat hukum tadi terhadap sosiologi hukum yang saya dan teman-teman pelajari, sejarah hukum memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap filsafat hukum. Jadi, sejarah dan filsafat itu saling terhubung. Sejarah hukum menggambarkan evolusi norma-norma, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga hukum dari waktu ke waktu, dan hal ini membentuk cara kita memahami hukum secara filosofis. Ada beberapa pengaruh penting yang dapat dilihat dari hubungan ini. Pengembangan teori keadilan dalam sejarah hukum, konsep keadilan terus berkembang. Misalnya pada zaman Yunani kuno, filsuf seperti Plato dan Aristoteles sudah membahas keadilan sebagai dasar dari hukum. Evolusi hukum alam dan positivisme, sejarah memperlihatkan adanya perdebatan antara hukum alam dan hukum positif. Pada abad pertengahan, banyak pemikir seperti Thomas yang menyatakan bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan universal atau hukum alam. Peran tradisi hukum dalam pembentukan sistem hukum modern. Sejarah hukum mencakup berbagai tradisi hukum seperti hukum Romawi, hukum adat, dan common law di negara-negara Anglo-Saxon. Nah, setiap tradisi ini menyumbang pemikiran dan pendekatan terhadap hukum yang mempengaruhi filsafat hukum modern. Misalnya, common law yang berkembang di Inggris sangat dipengaruhi oleh preseden, di mana keputusan-keputusan sebelumnya menjadi dasar untuk keputusan pengadilan, berbeda dengan tradisi hukum kontinental yang lebih mengutamakan kodifikasi. Kita sudah berada di akhir makalah, maka kesimpulan yang saya buat adalah sejarah hukum menunjukkan bahwa hukum adalah produk dinamis dari perkembangan budaya, politik, dan ekonomi. Evolusi menunjukkan bahwa hukum bukanlah konsep statis. Ia terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Filsafat hukum berperan dalam menjelaskan dasar-dasar teoretis hukum, misalnya melalui pandangan hukum alam, positivisme hukum, dan realisme hukum. Filsafat hukum mendorong diskusi mendalam tentang tujuan hukum, etika, dan keadilan, dan keterkaitan hukum dengan moralitas. Filsafat hukum mendorong diskusi mendalam tentang tujuan hukum, keadilan, dan keterkaitan hukum dengan moralitas tadi. Pengaruh sejarah hukum dapat dilihat dalam prinsip-prinsip dasar yang masih digunakan hingga sekarang, seperti konsep keadilan, hak asasi, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, melalui sejarah, kita dapat memahami bagaimana pergeseran nilai dan perubahan sosial berdampak pada cara hukum diimplementasikan dan diinterpretasikan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dengan demikian, pemahaman akan sejarah hukum sangat penting karena memberikan perspektif yang kaya tentang pembentukan aturan hukum modern dan membantu kita mengantisipasi perubahan hukum di masa depan. Hal ini mengingatkan kita bahwa hukum bukanlah sesuatu yang terlepas dari sejarah, melainkan berkembang seiring perubahan masyarakat untuk mencapai tata kehidupan yang lebih adil dan teratur. Berikut adalah presentasi saya mengenai makalah sosiologi hukum. Tidak ada kesalahan, mohon dimaklumi, dan saya juga menerima kritik dan saran mengenai makalah yang saya buat tim kesempurnaan makalah. Sekian dan terima kasih.